Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan segenap para guru, para asatidz dan asatidzah yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini. Wabil khusus akhirul mahbub Ustaz Abdul Rahim yang udah ngajak saya kemari untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, biar sehat badannya, biar berkah ilmunya, biar banyak duitnya. Dan Bapak Ibu yang sholat taraweh di masjid saya sudah tahu, Masjid Baitur Rahmah. Saya doain semua. Karena orang yang berpuasa dan orang yang telah berbuka puasa, doanya di bulan yang suci, doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga semua jamaah yang salat di masjid yang mulia ini hidupnya pada berkah. Amin. Tangan diangkat. Yang serius kalau doa mah diangkat tangannya, jangan ngempleh ke bawah. Angkat tangannya, yang nggak angkat ibu-ibu berarti janda dia. Angkat Bu. Ya Allah, semoga yang ngaji malam ini hidupnya pada berkah. Kalau berkah izinkan semua yang hadir di masjid ini kapan waktu bisa ke Mekah, bisa tawaf melilingi Ka'bah, bisa sa'i dari Safa dan Marwah, bisa mabit di Mina dan di Musdalifah, bisa melontar jumroh ula, wusta dan Aqabah. Mudah-mudahan kita semua nanti insya Allah bisa wukuf di Arafah. Semoga pulang haji dan umrohnya penghasilan suami ibu bertambah. Kalau bertambah ibu saya doain mudah-mudahan bisa kebeli tanah, bisa kebeli sawah, bisa bangun kontrakan rumah, bisa beli mobil yang mewah, anaknya soleh solehah, sekolahnya sampai kuliah, mudah-mudahan ada yang jadi lurah, rumah tangganya sakinah, mawadah dan warohmah. Mudah-mudahan suaminya, istrinya pada nambah. Nggak kompak ini rumahnya. Maksudnya nambah kasih sayangnya. Ibu bapak yang saya muliakan, ini saya bersyukur perjalanan dari Jakarta Pusat menuju sini lancar. Makanya saya menggunakan motor Pak. Kalau saya pakai mobil udah bakal nyampe. Alhamdulillah saya naik motor Pak, saya nggak nginjek rem. Saya gas terus, nggak pernah nginjek rem. Matic Pak. Kalau matic nginjek gas lah jatuh saya.
Tuh malam ini emang Allah udah takdirin saya bisa datang kemari. Ibu bapak yang saya muliakan, setiap agama pasti mempunyai yang namanya kitab suci. Kristen, Hindu, Islam, Buddha, Konghucu, semua mereka mengakui bahwa kitabnya adalah kitab suci. Tetapi kitab itu dinamakan suci kalau yang pertama isinya tidak bertentangan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kalau dalam ayat 1 itu ada perintah kita untuk menikah, tapi di ayat lain melarang kita menikah, maka yakinkanlah itu adalah bukan kitab suci. Yang kedua, isinya itu sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada pelarangan yang bersifatnya naluri manusia. Maka kitab itu dinamakan kitab suci kalau isinya tidak kontradiktif. Islam kita yakini Quran adalah kitab suci. Isinya pun suci. Ayat 1 dengan ayat yang lain tidak bertentangan dan tidak berbenturan dalam menjalankan syariat kita. Maka bangga kita umat Islam, Allah berikan kitab suci, diturunkannya dalam bulan suci, yang turun menerimanya adalah nabi yang suci, pelantaranya malaikat-malaikat yang suci. Insya Allah kitab inilah kitab yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kewajiban kita umat Islam terhadap kitab suci Bapak Ibu. Yang pertama, minimal ada 4M yang harus kita lakukan untuk menjaga Quran kita. 1. Melaksanakan kecintaan kita terhadap Quran, yaitu mempelajari Al-Quran. Ini nomor 1. Bagaimana kita bisa mengamalkan Quran kalau bacanya kagak bisa? Kita mah anak sekarang enak Bapak Ibu, ngajinya nggak pakai ngeja, ngajinya di masjid musola banyak, di rumah juga banyak ustadz. Dulu waktu saya masih tinggal di Singapura, di Singgalan Taman Puring di Mestik sana, saya ngaji Bapak Ibu, rumah saya di Gandaria. Saya ngaji itu namanya Gang Mandor. Saya kalau ngaji ke Gang Haji Aum, Gang Jatayu, jalannya sekitar 500 meter Pak. Karena di kampung saya Gang Mandor nggak ada ustadz. Saya harus nyebrang ke kampung lain untuk nyari guru ngaji. Dulu ngajinya pada maghrib, belum ada listrik. Mungkin Bapak yang lahir seusia saya 72 lahirnya, tahun 72. Tidak ada listrik. Tapi anak dulu Pak, jalan maghrib gelap berani Pak. Ngelewatin kali, ngelewatin pohon bambu. Yang kalau saya pulang malam kadang-kadang itu kuntilanak itu gak nemuin saya. Tuyul atau tuyul. Yang kecil, tuyul tuh di pinggir kali pada mandi kita ngelihat saat itu Pak. Tapi anak dulu berani Pak. Padahal guru ngaji dulu, yang pertama diajarkan sama guru ngaji bukan ilmu dulu Pak. Apa yang diajarin sama guru ngaji kita waktu dulu? Yang diajarin adalah adab, akhlak. Makanya anak dulu akhlaknya cakep-cakep. Kecil-kecil udah pintar baca ngaji. Kenapa? Diajarin akhlak dulu sebelum ilmu. Saya ngaji maghrib nih Pak nih. Jam 5 ini kita ini yang dapat tugas piket itu pada datang ke rumah guru. Ngapain? Nyapu dulu. Ya Bu ya? Habis nyapu ngapain? Ngepel. Habis ngepel kita nimbah. Tuh. Ingat pengasih nimbah. Nimbahnya main tarik Pak. Main tarik. Ada juga yang begini. Tergantung yang namanya rumah guru kita. Kalau begini kita muter. Kalau narik kita narik. Kadang yang namanya embornya gede. Kita kecil abr ke bawah kita. Saking beratnya. Anak dulu habis nimbah ngapain? Ngampar tikar. Tikar selesai ngampar lekar. Selesai semua pulang ke rumah mandi. Habis mandi sholat ke masjid. Dari masjid langsung ke rumah guru lagi. Baru diajari ilmu. Maka anak dulu diajarkan akhlak dulu. Etika, sopan santun, mahabbah sama guru. Maka berkah ilmunya anak dulu meskipun jaraknya jauh. Ngajinya dieja. Sekarang mah nggak ada dieja. Anak sekarang nggak bisa ngeja Pak. Langsung al-baqi, qiraati, ya kan. Apalagi itu
Banyaklah metodologi. Dulu ngeja Pak. Guru saya Mang Didin dari Ciamis. Itu kalau ngajinya ngeja dulu Pak. Karena dulu belum ada metodologi yang langsung baca. Alif Jabar A kalau pakai Sunda mah. Alif Jabar A, Alif JRI, Alif PSU, A I U, Bajabar Ba, BJRB, Ba PSU, Babi Bu. Sampai ya kan lama ngejanya Pak. Itu baru ngeja A I U doang. Belum ada tasdidnya, ada matinya. Orang dulu ngeja Pak. Maka lisannya anak dulu lemes. Kenapa? Dilatih. Bapatah, kalau orang Betawi pindah sama Betawi ngajinya pakai fathah, alif fathah a, alif kasro i, alif domah u, a i u. Senang anak dulu ngaji begitu Pak. Bapatah ba, lam domalu, babalu. Tapi anak dulu ngeja senang, apalagi udah hatam. Waduh, mak kita girang banget kalau kita hatam Quran Pak. Dibuatin apa biasa Ibu? Tumpeng. Nasi apa? Ya kalau Jawa gitu ya. Kalau Betawi itu pakai tumpeng, nasi kuning, ada bekakak ayamnya. Kalau laki saya dulu ya, saya pulang jam 10 malam, hatam juz 30. Itu saya lapor sama umi saya girang benar. Umi saya katanya, Umi, Sarip udah hatam Quran. Itu dengar anaknya hatam Quran, emak saya girangnya luar biasa. Senang bahagianya luar biasa. Dipeluk saya, dicium, ya Allah, alhamdulillah. Anak umi yang hitam manis udah hatam Quran. Tuh, ibu saya bukan hitam keling, bukan. Hitam girang banget. Besok paginya Pak, emak saya belanja ke pasar Mestik. Buat apa? Buat itu, angkungan itu pakai ayam 2 kan laki-laki. Sore dianterin Pak, dijunjung di apa nih? Nampahnya dijunjung ya di sini. Tuh kita bawa namanya kerupuk segala macam, bawa ke rumah Ustadz. Nyampe di rumah Ustadz terima kasih, saya bersyukur sama Allah. Anak saya Pudi udah hatam Quran, terima kasih Ustadz. Didoain sama Ustadz nih, dibikinin tumpeng, makan sama santri-santri yang ngaji. Ayamnya 2, telurnya ada segala macam, lengkap. Didoain sama guru kita, dimakan sama santrinya, jadi berkah Pak. Tuh orang dulu betapa pentingnya, girangnya anak hatam Quran. Anak sekarang saya hatam Quran kelas 5 SD. Anak sekarang kelas 5 SD belum hatam Quran, kenapa kebanyakan main HP? Betul nggak? Disuruh ngaji sama disuruh main HP, doyan mana anak kita sekarang? Nah main HP, jangan kata anaknya, emaknya juga sama lah. Anak kan bergantung emaknya. Kalau emaknya lemes, anaknya cerewet. Ya, emaknya ganjen, anaknya juga ganjen, tergantung emaknya. Emaknya main HP, anaknya sama. Lah kan ibu kan anak bergantung ibunya, karena al-ummu madrasatul ula. Maka tanamkan anak kita sekarang gemar baca. Jangan sampai anak kita lulus SD tidak bisa baca Quran Pak. Nangis orang tua sekarang. Rugi orang tua sekarang. Kalau zaman sekarang anaknya nggak bisa baca Quran. Rugi orang tua sekarang. Ustadz banyak, pengajian banyak, nggak bisa baca Quran. Rugi Pak. Beneran rugi. Kalau dulu mah nggak bisa, wajar. Ustadznya jauh-jauh. Serem. Sekarang apa yang serem? Nggak ada yang serem, maka rugi orang tua. Jangan sampai nanti kita orang tua ditagih sama Allah Subhanahu wa taala. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilau alaih. Siapa yang meninggalkan anaknya bodoh agamanya, nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa akhlak yang mulia, nggak diajari sama orang tuanya, kana kullu dzambin amilau alaih. Maka ketika anaknya berbuat dosa, dosanya akan ditimpakan kepada kedua orang tuanya. Anak kan titipan. Makanya berkahnya ngaji Pak. Yang pertama kudu ikhlas ngasih anak dididik sama guru ngaji. Orang dulu mah ikhlasnya lebih mantap ketimbang orang sekarang. Orang dulu kalau mau ngaji, anaknya mau ngaji, orang tuanya nganterin Pak. Dilakukan adab.
memuliakan guru ngaji. Orang tuanya datang nyerahin sama guru ngajinya, Ustadz, saya serahkan anak saya didik biar pinter ngaji, pinter sholat, pinter baca doa, hafal surat pendek. Saya redo ikhlas, Ustadz. Tuh orang tua dulu. Anak sekarang mah kagak, ngaji datang dewekan. Orang tuanya kalau datang, saya mah kalau guru ngaji saya nggak terima, Pak. Ini saya guru ngaji nih, tuh anak ujuk-ujuk sama temannya ngaji sama kita, saya nggak terima. Nggak mau saya. Kenapa? Ngajarin orang tuanya biar benar punya akhlak. Pengen anaknya soleh, orang tuanya kagak soleh. Orang anaknya pinter, orang tuanya nggak minterin dirinya. Jangan. Adab itu di atas ilmu, Pak. Ini karena anak sekarang tuh banyak ninggalin akhlak adab sama guru. Apalagi kita baca kitab talim, ya kita salah semua. Orang dulu, Pak, anaknya digebuk nih, nggak bakal marah. Saya ngaji, Pak, ini tangan ini nggak boleh dibawa lekar. Di atas lekar dibuka tangannya. Salah, guru saya pakai rotan, ceprot, sampai merah dua-duanya, Pak. Emang saya nangis? Enggak, cuman mewek doang saya. Udah air mata ngojo sakit kan, Pak. Nyampe di rumah, saya mampir dulu ke musola sama teman-teman yang kena pukulan. Ngapa? Ngerendam tangan di air. Nyampe rumah besok pagi masih ngecap merahnya tangan seberdua. Bapak saya nanya, Rip, iya Pak, itu tangan apa merah dua-duanya? Kita Pak Ustadz, bagus lah, bagus. Tidak Ustadz, bagus itu lah. Orang tua dulu anak ditabok pakai rata dibilang bagus. Kalau kau pintar ndak bakal dipukul sama guru. Kalau kau bisa ndak bakal disetabok guru. Begitu orang tua redo ikhlas. Ditabok sampai merah, besok pagi masih ngecap, nggak bakal marah. Coba bocah sekarang dah. Buset, babanya bawa golok. Maknya cerewek kayak mama dede. Tuh, makanya nggak kurang berkah. Kenapa? Dia nggak ikhlas ngasih nonton. Nggak redo ngasih sama gurunya. Artinya kalau tuh anak bandel nggak usah disentil, nggak usah dihukum, sama malin. Kalau begitu mah jangan kasih ustadz ngaji sendiri. Ini adab orang sekarang kurang memperhatikan guru ngaji demi Allah. Guru ngaji itu orang mulia, Pak. Yang guru-guru ngaji jangan merasa hina. Kalian guru ngaji mulia demi Allah. Kalau saya penceramah ini, saya ceramah keluar kota, Jabodetabek, sampai keluar daerah, karena diundang saya datang. Kalau nggak diundang saya nggak bakal datang, saya mau datang. Nggak ada yang bayar gua. Tapi kalau guru ngaji lahir batin, Pak, waktunya, tenaganya, perhatiannya, ilmunya, kasih sayangnya amanah kita full. Tapi kita orang tua kurang perhatian sama guru ngaji. Padahal diceletak orang tua bagaimana melahirkan keberkahan ilmu karena orang tua perhatian kepada guru ngajinya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, les di LIA, di VIC. Ponakan saya ngaji di VIC seminggu 2 kali, Pak, 400. Seminggu 2 kali, sebulan 8 kali, 400. Biar bisa bahasa Inggris, orang tua nggak protes. Nggak bisa komputer khusus, bahasa Inggris kursus, nggak protes berapa duit dibayar. Tapi urusan ngaji, orang tua nggak khawatir ya sama anak yang nggak pintar ngaji. Orang tua bangga anaknya pintar ranking 1, ada SMP SMA bangga, enggak sih mah. Buat apa ranking 1 otak pintar tapi nggak bisa ngaji? Mau dibawa, ditanya di kubur, kau cerdas ya? Surga kagak bakal. Yang bisa menempatkan orang tua bukan kecerdasan otak, tapi ilmu agama. Anak saya nggak bangga, punya anak sarjana S1, nggak bakal bangga. Buat apa punya S1 ngaji kagak bisa, sholatnya lalai, subuhnya kesiangan mulu, bangga S1 kagak sih. Mending anak saya SMA, SMP, sholatnya rajin, ibadahnya bagus, sama orang taat, lebih bermanfaat. Tapi otak cerdas doang, akhlaknya bener. Karena sekarang kan otaknya pinter, akhlaknya banyak yang kagak bener. Saya ini guru SMP dulu, Pak. Tahun 2000, saya ngajar 23 tahun, Pak. Di SMP PGRI Ciputat. Ketika saya masih ngajar, saya resign tahun 2019. Ketika saya mengajar, Pak, itu murid yang masuk PGRI 400 misalnya. Kita tes baca Quran ini ya. Lulus SD, madrasah, kita tes baca Qurannya nih. Dari 400 yang masuk, Pak, saya tes nih baca Quran.
Yang benar-benar bisa dari 400 cuma 3 orang. 3 orang doang. Dari 400 Pak. Padahal hidupnya di tempat yang terang. Nggak kayak saya dulu gelap pakai lampu templok. Ya pakai lampu apa ya? Semprong ya? Apa nah? Iya gituan. Iya. Kadang-kadang di depan ustaz satu, yang akut keliling tuh. Kalau geran ngaji, pindah lagi. Ada teman saya si Mahmud, emang bocah bandel banget, nama doang Mahmud, bocah bandel banget Pak. Lempengan itu lampu di tempat saya yang saya baca, namanya gelap, digedein lampunya Pak. Set, terang, lah muka pada cemong. Tuh. Ini yuk hormati guru ngaji. Muliakan guru ngaji. Orang yang memuliakan guru ngaji dia menghormati Quran. Kalau Quran dimuliakan, Nabi akan berikan syafaat dari Quran. Bu, Bapak, kalau kita punya anak pintar baca Quran, Pak, Bapak Ibu setiap saat anak baca Quran, Bapak Ibu dapat pahala. Ramadan ini anak kita baca 10 juz, 1 huruf 10 kebajikannya. Di mana? Di luar Ramadan. Tapi di Ramadan anak kita baca 8 juz, 10 juz, berapa huruf baca? Dikali 70, 700 pahala. Gede bener pahalanya. Coba anak gak bisa ngaji, main HP mulu, orang tuanya gak dapat pahala. Justru orang tuanya akan minta pertanggungjawaban dari Allah, Pak. Rugi, Pak. Coba kalau ngaji, berapa pakai sebulan? Di sini ada pengajian, Zat? Ada. Banyak ya? Alhamdulillah. Kalau ada majelis salim, kampung jadi berkah. Kalau ada pengajian anak-anak, kampung jadi berkah. Ini tiap bulan berapa duit ngasih sama guru? Di sini. Saya tanya, yang jujur, Bu, berapa duit, Bu? Kalau ngaji itu ngasih infak sama guru berapa di sini? Hah? Enggak. Hah? Seikhlasnya. Dalam agama itu nggak ada seikhlasnya ngasih. Yang jujur berapa duit? Yang pakai seikhlas-ikhlasnya. Entah kalau guru nggak masuk aja nggak masuk. Guru kok harus Ustaz? Ya saya mengajar seikhlasnya, saya mau ya syukur. Lo mau digituin lo? Enak aja jawab seikhlasnya. Emang Ustaz malaikat. Berapa duit yang jujur? Sebulan 15.000. Sebulan rata semua. 15.000, 20.000. Perasaan saya dari dulu saya ceramah segitu-gitu aja nggak naik, gak heran. Iya. Masuk ke saya dulu baru saya ke. Iya, maksudnya saya tamu udah 5 kali ini, Pak. Saya dengar 15.000. Yang 20.000 cuma berapa orang kali? Itu bayarannya 15 kali kali ya. Jangan. Kalau ibu, bapak enggak ngasih sedekah sama gurunya sampai 3 bulan, 45 bulan, maka bapak ibu dosa. Enak aja mengata guru ngaji malaikat, nggak punya anak, nggak punya bini, nggak punya laki, nggak boleh begitu, Pak. Beneran saya bilangin begini, biar barakah ilmu anak kita. Jangan bapak aja dengerin, belisik telat dicabut, belisik belum dicabut, itu bayar listrik. Nah kalau orang udah meremehkan guru agama, guru ngaji, nanti efeknya sama anak kita, Pak. Jangan bayaran, niatnya sedekah sama guru. Kalau sedekah berkah, gitu maksudnya. Kalau sedekah jadi berkah. Ibu saya tanya nih, kan sekolah nggak bayaran, ya kan? Di SD bayar nggak? Enggak. Sedekahnya sama guru ngaji naik dong, jangan ya Allah. Ngaji seminggu berapa kali? Sabtu? Sabtu mesti ngaji? Tiap hari ngaji. Enggak ada libur? Minggu itu libur ya? Ya kalau minggu ngaji maka terlaluan orang tuanya ya. Berarti sebulan seminggu 6 kali. Senin sampai Sabtu toh? Hah? Sampai Jumat 5 hari. Berarti sebulan berapa kali? 20 hari. Kalau dia bayar 15.000, berarti 8 perak. Ya roba kencing aja 2.000 mah kencing. Najong gua mah. Kencing di apa kalau di ya apa kalau di rest area. Ya kan kencing sendiri, cebok sendiri 2.000.
Kalau dicebokin gratis. Kencing doang cer 2.000. Nambah 1.000. 2.000 kalau sebulan 30 hari kalikan 2.000 60.000 kencing doang 60.000. Masa guru ngaji sebab anak bapak ibu pinter ngaji Allah angkat sisa kubur tuh sebab anak ngaji. Anak bapak pinter masih nggak bakal bisa ngangkat yang namanya dosa orang tua. Dengerin gue bilangin. Oh dibilangnya pelangap-longo. Gak ada perubahan pisan 15.000 mulu. Makan mie ayam aja mah bakso udah 15.000. Makwa 1 5.000 20.000. Kenyang perut doang keluar jadi tai. Dengerin. Kadang-kadang kagak bayaran diremehin. No orang Kedaung begitu, orang Kedaung kalau mengaji, orang mau guru ngaji nggak perhatian, orang Kedaung pas saya tinggal. Arah banget, tapi pindahan dari sini orangnya. Tahu sebelah mana RT-nya itu. Kesel gue jadinya. Jangan ya Bu ya. Hormati guru ngaji. Anak kita jadi pinter, anak kita jadi soleh. Jangan begini, kan banyak orang ngelupain guru ngaji. Anaknya buat tokonya pinter Pak. Tajwidnya pinter, makhrajnya pinter, banyak sosra pendek yang diapa, apa juz ama apal. Ikutin lomba, anaknya menang, juara 1. Tetangganya ngomong, "Kok, Mbak Yu, anaknya juara 1 ya?" Ih, siapa dulu dong mamahnya dong? Ya, mamahnya. Guru ngajinya yang ngajarin yang disebutin. Mamahnya mau juga bego. Guru ngaji gak disebut-sebut, guru ngajinya yang ngajarin. Alhamdulillah, sebab guru ngaji anak saya begitu dong. Jangan ngilangin kebaikan guru. Mamanya dong bayarannya telat. Bukan menang ya dia yang sebut-sebut nama siapa namanya, mamanya siapa, mamanya siapa. Ikro aja, ikro 3 aja 2 tahun gak hatam ngaji. Jangan gua bebesil sekalian. Kebiasaan orang tua mau guru ngaji udah hormat pisan. Kesel gue jadinya kadang-kadang. Makanya guru ngaji nggak ada yang makmur hidupnya, kurus begeng krempeng. Guru ngaji jadi siapa? Gak apa-apa, berkah guru ngaji beneran. Tuh kalau dia pintar ngaji, dia baca Quran muridnya, lagunya berpahala. Orang tua yang ikhlas reda pahala. Apa kagak enak Pak? Nggak usah khawatir. Saya guru ngaji Pak. Sebelum saya bicara saya guru ngaji. Nggak malu saya guru ngaji. Bangga saya. Kenapa? Sebab kita nih. Kita nganterin anak generasi Islam bisa baca Quran. Kalau anak kita pintar ngaji, soleh-soleha, gurunya meninggal, minimal Fatihah disebutkan nama muridnya. Untuk gurunya ngajinya yang meninggal, Al-Fatihah khusus untuk guru saya Al-Fatihah. Muridnya berapa? 500. 5 Fatihah dibacakan sama muridnya. Gurunya dikubur menjadi orang yang senang dan bahagia. Orang tuanya senang bahagia kalau pahalanya dari anak yang soleh. Benar sekali bohong Pak. Ngajar anak pinter gampang. Ngajar anak bener Pak susah Pak. Apalagi zaman sekarang. Pinter gampang, tapi bener susah. Karena orang pinter belum tentu bener. Kita mendingan punya anak enggak pinter-pinter amat, tapi akhlaknya bener. Ketimbang anak cerdas, akhlaknya kagak bener. Maka anak yang soleh, sebab dia baca Quran, lantaran guru ngajinya. Makanya kita doain guru ngaji dimanapun berada. Yang redo ikhlas, kita doain panjang umur. Biar sehat badannya. Biar berkah ilmunya, biar berkah rizkinya, dan mudah-mudahan akan menamai anak kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jangan bosan, jangan lupa ajarin anak kita bisa ngaji. Oh Ustaz, saya nggak bisa ngajar anak. Ya kirim ke majelis taklim, TPA, TKA, biar orang yang ngajarin, tapi kita wasilahnya ngasih sedekah sama guru. Kalau kita bisa sendiri bagus. Tapi kalau nggak bisa karena keterbatasan ilmu kita, kirim. Kalau bisa lebih utama ngajarin sendiri karena kita yang tahu bagaimana kata sendiri. Nggak apa-apa. Kalau kita tidak sanggup kirim, jadi berkahnya bertambah. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran.
Ibadah yang paling utama dari umatku, kata Nabi, baca Quran. Bu, orang yang pinter baca Quran itu akan mengangkat derajat orang tuanya, Bapak Ibu, di dunia dan di akhirat. Orang hafal Quran apalagi. Anak 10 tahun hafal Quran, surga dunia udah dapat sama orang tuanya. Berapa banyak anak yang hafiz Quran mengatakan orang tuanya bisa ke Mekah, ke Madinah, betul nggak? Bu, saya ini ceramah pernah sering di Mabes Polri, dari Mabes Angkatan Darat. Saya ceramah di kantornya Pak Dudung itu udah hampir sekitar 5 apa 6 kali. Apalagi tempat jenderal-jenderal yang lain. Apa kata dia dalam sambutan MTQ 2 tahun lalu? MTQ nasional tingkat prajurit Angkatan Darat. Apa kata dia? Kalau ada santri lulusan pesantren hafal Quran 30 juz, maka jangan pakai ditanya lagi. Dia dapat tentara, terima. Begitu, Pak. Dan beneran nggak bohong saya. Bahkan Kapolri juga begitu. Karena dalam kepolisian, Angkatan Darat, kalau ada anggotanya apa Quran, akan mengangkat derajat yang namanya kepolisian Angkatan Darat. Hebat. Nggak usah dites. Formalitas doang. Masuk. Dia mau ke universitas mana? UI, IKIP, apalagi UIN. Hafiz Quran. Formalitas doang. Kenapa? Karena sama teman-teman dokter, profesor di Ciputat, teman main pingpong saya. Jadi pemain pingpong, Pak. Itu dokter, profesor tuh murid saya semua, Pak. Iya, murid pingpong saya, murid pingpong. Ya, iya. Umurnya dia mudaan, tapi murid saya dokter, murid saya, Pak. Artinya apa? Artinya kalau Quran udah kita pelajari, yang kedua dong, belajar memahami isi Al-Quran. Ada orang yang jahat begini, Pak. Ngapain baca Quran, nggak ngerti artinya, percuma. Hei, jangan kata you nggak ngerti baca Quran, ngerti Quran, nggak ngerti aja, baca doang udah dapat pahala. Jangan ngomong percuma. Yang ngomong begitu, Pak, belum tentu bisa baca Quran. Yang ngomong begitu belum tentu bisa baca Quran. Jangan. Itu namanya memutuskan semangat orang untuk belajar. Kata Nabi, Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumahmu bukan dengan lampu, tapi dengan bacaan Al-Quran. Wis orang anak yang pintar ngaji, ayah ibunya pintar ngaji, akan menjadi rumah-rumah surganya Allah di dunia. Bu, kalau ibu pintar ngaji, bapak pintar ngaji, anak bangga bener. Bener. Kapan kita menjadikan diri kita di kebanggaan anak? Kalau ayah ibu kita pintar ngaji, anak jadi bangga. Si Ridwan ditanya, Ridwan, ayah kamu pintar ngaji? Wow, ayah kamu pintar, suaranya bagus, sering jadi imam di musola. Hebat ayahku mah. Tuh, anak bangga sama orang tua. Coba kalau orang tua bapaknya nggak bisa ngaji. Ridwan, ayah kamu bisa ngaji. Boro-boro. Jangan mancing, mulu mancing. Nggak ada bangganya pisang. Ayo orang tua, jadikan diri kita kebanggaan anak-anaknya. Saya nggak nyalain mancing, Pak. Orang mancing itu punya karakter yang orang nggak mancing nggak bisa. Jangan sembarang orang mancing diremehin, enak aja. Ada orang mancing itu yang orang nggak mancing nggak bisa lakukan. Apa? Satu, orang yang mancing itu sedekahnya banyak. Sedekah dari mana? Lah buat umpan. Enak aja, maka kata bayar telur bebek lainnya, sarden, keju. Ikan sekarang pada belagu. Yang mancing jarang makan keju, ikan makan keju. Tuh, saya tanya untuk mancing minimal berapa? Ya pego mah keluar. Tuh, ikan belum dapat, sedekah udah keluar. Tuh, orang mancing tuh. Makanya kalau pengen berkah kayak orang mancing, sedekah dulu. Hasil makan tergantung Allah. Ya kan? Kalau kita sedekah belum pernah, ngapain kita berharap sedekah dari yang kita keluarin, yang gak bakal dapat. Kedua, orang mancing sabar, Pak. Sabarnya di atas rata-rata.
Sabar nungguin ikan, sabar diomelin bini, sabar ya mah. Makanya orang laki-laki itu akan dilihat bininya galak ataupun tidak, Pak. Dilihat dari model rambutnya, Pak. Bininya galak nggak? Lihat aja model rambut lakinya. Kalau rambutnya botak setengah, botak di depan, itu tandanya istrinya galak. Iya, karena dijambakin mulu, bego lu mas, bego lu mas, rontok bu. Kalau botak di belakangnya sering ditoyornya malah bininya, tolong lu mas tuh. Kalau lakinya botak semua gak ada rambutnya, itu malah laki-laki yang menderita hidupnya. Belajar dong. Kan semua proses Bapak Ibu ya. Semua proses. Yang tadi yang nggak bisa baca Quran kan awalnya belajar dulu dari nggak bisa. Jadi nggak ada simsalabim. Artinya apa? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib untuk orang mukmin dan mukminah. Berarti tidak ada kata berhenti. Siapa yang wajib belajar? Orang yang ngajar dan orang yang belajar. Itu kewajiban di situ, bukan anak muridnya doang yang belajar, gurunya perlu belajar. Jangan murid suruh belajar, gurunya malas nggak belajar, salah. Karena kewajiban ngaji wajib untuk murid, wajib untuk guru. Ayo, bagaimana dia bisa tahu artinya belajar? Minimal Bapak Ibu kalau baca Quran Arabnya sempatkan waktu untuk baca terjemahannya. Minimal secara garis besarnya tahu, oh ini perintah apa sholat, oh perintah zakat, oh haji, ini sedekah dan lain sebagainya. Minimal ada gambar. Kalau kita tahu artinya, maka baca Qurannya akan menjadi khusyuk. Kenapa? Karena ada sentuhan batinnya, tahu artinya. Logikanya begini Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu sekolah di Jerman. 5 tahun nggak pulang-pulang. Di Jerman nih, ngirim surat. Pakai bahasa Jerman. Pas ibu terima itu surat, ibu baca, pasti nangis bang. Saya yakin nangis. Emang apa? Orang paham. Nggak ada penghayatannya dan nggak bisa baca. Kalau dikirim suratnya pakai bahasa Indonesia, isinya sedih banget. Pasti Bapak Ibu akan menangis. Prestasi yang diraih akan menangis, akan kebahagiaan. Itu ada sentuhan apa? Kenikmatan. Orang akan nikmat baca Quran kalau dia tingkatkan kualitasnya, bisa memahami artinya. Yang ketiga, udah tahu artinya belajar, prosesnya lama. Saatnya berusaha mengamalkan isinya sesuai dengan kemampuan. Kata Quran misalnya, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Maka minimal dengan sholat kita kerjakan akan melahirkan akhlak yang bagus. Itu namanya pengamalan. Apa akhlak yang bagus dibutuhkan dalam ayat Quran yang memberitakan tentang sholat? Satu, sholat ngajarin kita untuk tidak sombong, tawadu, rendah hati. Di mana Pak Ustadz? Di sholat diajarkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu lafaznya Allahu Akbar. Maknanya Allah Maha Besar. Berarti kita sebagai makhluk kecil, jabatan kecil, kekuasaan kecil, kekayaan kecil, dalam sholatnya kita udah ngakuin yang besar hanya Allah. Maka sombong tidak pantas dimiliki oleh orang yang menjalankan sholatnya dengan benar. Sujud, anggota tubuh yang kita hormati di luar sholat, kepala Pak. Kalau kita lagi duduk, orang lewat, kepala kita dikelepak, Pak, kita pasti marah. Kalau pundak yang ditepak, kita masih mesem. Paha ditepak, masih mesem. Tapi kalau kepala dikelepak sama orang lain, kita pasti marah. Kapan marah? Di luar sholat. Tapi ketika sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, jabatan nggak berarti, Pak. Kekayaan nggak berarti.
Kalau dalam kemasyarakatan kita ngundang camat-camat telat, tetap aja duduknya di depan. Ya kan? Emang tempatnya disiapin sama panitia. Tapi kalau urusan sholat berjamaah, camat telat belakang mat. Lu gua kan camat, lu telat belakang mat. Wali kota datang terlambat sholat, lu di belakang RW telat ya belakang RT telat ya belakang telat. Tapi kalau bukan RW diundang pasti tempatnya disiapin panitia. Lurah, camat di tempatnya di depan meskipun dia telat. Itu ke dunia lagi sujud, kepala yang kita hormati ketika sujud dia akan sama rendahnya dari kaki yang kita pijatkan di bumi. Sombong dari mana kita? Pak, saya tanya nih, anggota sujud yang pertama yang nempel di bumi apa? Anggota sujud yang nempel di bumi yang pertama kali apa? Tangan. Dengkul. Dengkul ya? Iya. Kalau dengkul berarti dia ngambang, Pak. Yang pertama nempel tuh kaki. Ya kan dengkul duluan, nyungsep bisa loh. Lah kan anggota sujud kaki, Pak. Kalau dengkul udah ngambang dong. Bisa kayak didemit kita. Kaki udah nempel, kedua apa? Dengkul. Dengkul nempel kedua bagi yang masih muda dan langsing. Itu masih muda, sehat, langsing. Dengkul dulu, kayak saya kan masih muda nih. Dengkul, Allahu Akbar, dengkul masih kuat. Kalau habis tangan, kaki tangan itu orang aki-aki, nenek-nenek plus gendut. Lah orang gendut, anak saya 105 kilo, Pak. Masih muda, masih dengkul kuat. Lah kalau orang udah tua aki-aki, udah 68 lah, dengkul duluan lah, jinain. Iya, bisa diurut lah, keluar dengkulnya, nggak kuat, osteoporosis. Kalau tangan duluan ngerempet. Allah ngerabah dulu. Pas dia nempel ke sujud, imam udah naik lagi ke atas. Makanya terawih itu kecepatan makruh. Makruh, Bang. Terlalu lelet juga makruh. Kecepatan kesian aki-aki sama nenek-nenek. Pak Ustadz kalau sujud jidat duluan. Kalau jidat duluan bukan sujud, nyungsep. Di sini berapa terawihnya? 11 rakaat. Kalau dia jidat duluan, sama Allah nami dah. Allah buah. Pulang terawih sebulan geger otak, Pak. Tuh. Itu kan pengamalan. Bagaimana kita mau sombong sih? Apa yang kita punya sekarang ini bukan punya kita, cuma dititipin doang. Mata yang kita punya emang kita beli. Tangan kita punya emang kita beli. Enggak, dititipin doang. Orang kalau dititipin yang pertama jangan sombong. Dititipin aja sombong. Ya, Pak Ustadz saya nitip ya mobil sama pulang kampung. Iya. Pas dia pulang balik ke rumahnya lagi, kamu itu mobil pas spionnya copot. Buahnya hilang. Ya kan, bemper rusak. Yang nitipin marah. Sifat ketawaduan ini harus dimunculkan dengan pengamal Al-Quran melalui sholat. Yang cantik jangan sombong, cantik cuma sementara. Allah kagak demen sama orang yang cantik sombong. Allah nggak demen sama orang ganteng sombong. Tapi Allah juga paling lebih kagak demen udah jelek sombong. Kalau cantik mah ganteng, sombong pantas dia mah ada yang disombongin. Ganteng, ini udah jelek, pendek, rebek, dekil, hidup lagi. Apa yang mau disombongin? Orang kaya sombong rada pantas, Pak. Ada yang disombongin. Sultan Andara, lah duitnya banyak. Ini Sultan Kali Angke, ya banjir mulu sombong. Orang kaya sombong rada pantas, rumahnya bertingkat-tingkat, duitnya berlipat-lipat.
mobilnya serba mengkilat. Dihitung sama kita lebih dari 4. Punya istri cantik memikat. Sombong rada pantes, ade yang disombongin. Coba udah miskin, anak 7, 2 PA, 2 bengek mulu, rumah di pinggir kali, ya kan, hujan nganyut, sombong dari mana? Kalau yang cantik mah sombong ada pantes, rada meskipun nggak boleh juga, apapun sombong nggak boleh. Saya ditanya begini sama jamaah saya, Pak Ustadz, mak nanya saya, Pak Ustadz mau milih mana dari 2 wanita? Yang pertama, perempuan cantik dah. Terus cuman sama suami ngelawan mulu. Terus yang kedua, jelek, tapi sama suami taat, patuh bener. Pak Ustadz milih yang mana? Nah, gua mau yang pertama. Cakep, tapi ngelawan mama lagi, biarin ngelawan mulu. Ntar gua ajarin, gua didik dia, gua ajak ke toko emas mulu, adem dia. Tapi tetap cantik. Coba kalau bini cantik mah ngelawan, kita didik jadi bener. Mau malakinya papa, mama mau ke calon, mau kemana? Mau ke salon. Oh, ke salon, ngitung duit. Nih 3 juta. Cantik ke salon, taat, ada hasilnya salon. Coba udah bini jelek malah ngelawan mulu. Papa, mama mau ke salon. Tuh laki ngomong, apa yang mau disalonin, mah? Muka lo kayak kotak amal begitu. Tuh. Ayo sama-sama dengan nuzul Quran kita tingkatkan semangat untuk belajar Quran. Mumpung masih diberikan kesempatan untuk hidup. Betul nggak? Kalau udah mati mana bisa. Maaf ya Pak, maaf Pak batin. Kita nih saudara. Jangan sampai kita mati, kita nggak bisa baca Quran. Karena kematian datangnya tiba-tiba. Bukan karena tua dia meninggal, emang udah ajalnya Pak. Dulu di Gandaria saya tinggal ada Haji Mahmud, 72 tahun Pak, pengen mati, orang mati-mati. Emang belum waktunya? Yang meninggal malah cucunya 10 tahun. Tuh, lihat misteri kematian. Engkongnya 72 tahun masih gagah. Yang meninggal cucunya 10 tahun. Kematian begitu. Guru saya di Gandaria pesantren itu meninggal cakep semua Pak. Mereka alhamdulillah lulusan Mekah Madinah. Bahkan banyak di antara mereka rata-rata murid saya Yasin Safadani. Dan saya termasuk muridnya yang bertemu langsung dengan Syekh Yasin Safadani ketika dia singgah ke Jakarta ke pondok saya. 2 kali saya. Ustaz Nurdin Siddiq alumni Madinah tanggal 3 Syawal duduk menerima tamu jamaah pengajian. 3 Syawal. Tiba-tiba guru saya cerita orang datang. Waalaikumsalam. Jamaah bingung Pak, karena tidak ada yang masuk. Satu kedua nggak ada yang ngucapin salam. Kenapa guru ngucapin salam? 3 menit kemudian guru saya cuma duduk. Meninggal. Mungkin jawaban daripada malaikat Israel. Kayak sampai Hamzah alumni Maroko. Saat Isya rakaat kedua jatuh meninggal. Ada Ustaz Suryadi waktu khutbah kedua jatuh meninggal. Ada Ustadz Makmun itu meninggal gampang benar Pak. Cuman pengen mengajar kita Fathul Qorib nyender di tembok masjid meninggal. Ustadz Makmun nyender di tembok masjid meninggal ya. Gampang banget ya. Makanya hati-hati yang mau ngaji nyender ya, hati-hati ya. Karena Ustadz Makmun meninggal gara-gara nyender doang Pak. Bu, ibu pernah dengar nggak Asraf? Asraf orang Malaysia Bu. Suaminya BCL, Bunga Citra Lestari, yang kemarin sempat diisukan dekat sama Ariel Noah. Dia meninggalnya serangan jantung. Vanessa Angel, Ustaz Abdurrahim kenal kan? Vanessa Angel, jangan pura-pura nggak kenal dah. Dia meninggal sehat Pak. Karena dia meninggalnya sebelum meninggal buat konten video sama suaminya si Bibi namanya. Kata Vanessa, papi kalau aku meninggal papi gimana? Kata lakinya si Bibi, aku mati juga Mi. Ternyata suaminya Vanessa pengen mati bareng sama Vanessa.
Lapangan dia buat waktu video, malaikat Ijroil Pak, pencabut nyawa lagi main di rumah mereka. Dia dengar omongan Paris sama lakinya sama bininya pengen mati bareng. Allah wujudkan dia meninggal kecelakaan tunggal di tol. Betul nggak? Anaknya mati nggak? Enggak, namanya si Gala anaknya. Umurnya 3,5 tahun Pak. Mungkin tahun besok dia mau sekolah TKA katanya. Tuh. Haji Mas Said, anggota DPR Pusat, artis putih tinggi, gagah, ganteng, mantan suami si Reza. Penyanyi pop yang rambutnya keriting, yang kemarin sempat masuk penjara karena kasus narkoba, meninggalnya serangan jantung main futsal. Tuh, orang Betawi bilang penyakit jantung itu angin duduk. Orang Betawi bilang, dokter bilang jantung. Orang Betawi bilang angin duduk. Bapak Ibu bayangin dah, angin duduk aja bisa nyabut nyawa orang. Tuh anginnya duduk. Kalau anginnya sambil lari, lah sekampung deket semua pada mati sama dia. Pelawak-pelawak yang masih muda, awal cabut nyawanya. Adi Namnung 38, gendut mati. Tuh pelawak lagi menaik daun, Budi Anduk 39, gendut mati. Gendut Pak mati. Menurut dokter dan ahli gizi, dokter yang ngomong nih ya sama ahli gizi, orang gendut itu cepat mati Bu. Dokter yang ngomong nih, orang gendut cepat mati. Menurut ahli gizi, itu yang gendut cepat mati, makanya hati-hati yang gendut. Yang kurus, yang ceking, yang begeng, lebih cepat mati lagi dia, karena penderitaan hidup. Iya. Udahlah pokoknya dengan kita Quran, yuk tingkatkan gemar baca Quran. Belajar Al-Quran. Hormati guru ngaji. Muliakan guru ngaji. Sedekah sama guru ngaji. Amal Quran sesuai dengan kemampuan. Jalan-jalan ke Cikini. Jangan lupa beli rambutan. Ulangin lagi ya. Jalan-jalan ke Cikini. Jangan lupa beli rambutan. Tausiah saya sampai di sini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Pergi ke pasar beli sepeda, bayarnya ngantri sekali. Kalau ada omongan saya yang salah, jangan simpan di dalam. Kuntil anak naik sepeda, cakep dari mana Ustaz? Kuntil anak nggak ada, seram. Kalau cakep masih dulu ada nyamperin. Kuntil anak naik sepeda, sepedanya kecubur sumur. Saya udah bilangin sama dia Bu, jangan naik. Dia masih naik baik. Kuntil anak kesel bilanginnya. Kuntil anak naik sepeda, sepedanya kecubur sumur. Saya pengen berpanjang kata, khawatir ada janda yang gak bisa tidur. Ikan hiu berwarna abu-abu. Alafi ibu-ibu, bapak-bapak, sorry saya bilang. Emang kita Ustadz apaan? Dah, makasih ya Ustadz Ibrahim, maafin. Saya diomongin sama dia doang yang ngomongin saya. Tadi saya memundur ke hari Minggu, kenapa khawatir nggak keburu? Kata Ustadz Ibrahim, jangan khawatir. Ente pulang jalanan sepi, bener Pak. Di pinggir jalan sepi Pak, yang ada tengah semua. Ya kita doain beliau sehat panjang umur. Saya mau langsung pulang Pak ya, karena saya sebenarnya mau ngajar di pesantren. Saya khataman kitab, 2 kitab. Yang pertama Wasiatul Mustafa sudah hatam, dan sekarang kitab Bahjatul Wasail. Fikih santri teman saya, bukan saya, hanya bantu pesan tersebut untuk mengaji kitab pasaran di bulan puasa. Dan doain saya biasanya panjang umur Bu ya. Sehat, berkah ilmunya, berkah rumah tangga saya, dan nambah lagi saya. Anaknya pikirannya belak bini mulu, karena anak saya 1. Jadi anak pertama saya meninggal, kedua ketiga keguguran, anak keempat ada kuliah di UIN semester 2 fakultas dakwah. Ya, alhamdulillah anak saya mah kurus ya, 105 kilo beratnya. Malum anak ustadz ya, kebanyakan makan berkat sama parcel. Nah, ala hadini al-Fatihah. Iya, kan alhamdulillah.
Sebelum saya doa, saya mau nanya nih Pak, Bapak Ibu ya. Saya mau nanya nih Bapak Ibu nih ya. Emang kalau ceramah nuzul Quran nggak dikasih air ya? Enggak, ada Pak. Saya haus banget nih, hampir suara. Nggak ada basa-basinya banget sama saya. Saya kan jadi ragu ya. Saya pengen minum Ustaz, ya Allah. Dari tadi saya jalan ludah mulu Bu. Emang cuman air bening doang nih? Alhamdulillah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya man anzalal Fatihah ij'alna minal ummatis salihah wa jami' a'malina maqbulah ya mujammil inna adatakal jamalah jamina minad dunya wal akhirah khalil ta'bur salah Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an mubarak fik biziyaratina ila Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma jal auladana wa ahla buyutina wa dzurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Quran wa la tajalnahum wa iyyahum min ahli syarri wa dhair wa tughyan innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bi husn da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.